Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kali ini memang saya lama tidak membuat video. Saya terakhir membuat video itu tanggal 28 karena memang lagi repot. Jadi hari ini saya akan menyampaikan terkait ekstraksi fitur citra. Yang saya lakukan di sini menggunakan ekstraksi fitur geometri. Geometri itu sering disebut dengan fitur bentuk, ya, fitur bentuk. Nah, berarti gambar yang harus dipakai adalah citra biner. Citra biner itu hitam putih. Nah, apa yang membedakan? Saya sampaikan lagi, saya tekankan lagi bahwa saya kalau ngajar, murni kalau saya ngajar, itu harus benar-benar memahami betul, bisa mempraktekkan secara teknis, tidak hanya teori saja. Jadi saya kalau ngajar wajib paham konsep ataupun teori beserta prakteknya. Untuk apa? Karena memang saya nggak bisa hanya bicara saja, itu nggak bisa. Seringnya harus mencoba. Makanya kalau mohon maaf sebelumnya saya punya banyak konten di sini, maksudnya baik itu yang saya buat dalam bentuk playlist ataupun yang tidak ada di playlist, intinya semuanya saya sampaikan di sini. Itu murni saya hasil praktek, hasil uji coba saya. Seperti itu. Nah, terus kalau saya ngajar itu memang setiap semester kan beda-beda, tapi biasanya tetap akan disesuaikan dengan jabatan fungsionalnya. Kalau saya di jabatan fungsionalnya, jabatan apa istilahnya itu, akademiknya, itu saya di bidang ini saya sampaikan. Jadi biasanya kalau mau ngecek dosen itu bidang keilmuannya apa, nggak mungkin semua teknik informatika itu dikuasai semua, nggak mungkin. Pasti ada bidang peminatannya, karena nanti waktu ngajukan jabatan fungsional juga ada pemilihan seperti itu. Nah, kalau mau ngecek ya langsung aja dibuka di bagian Google Scholar-nya, pasti akan ditampilkan, yaitu misalkan nama saya Nur Nafia. Nah, di sini akan menampilkan, nah ini kalau saya di jabungnya, di jabatan akademiknya, jabatan fungsionalnya itu ini, pengolahan citra digital sama kecerdasan buatan. Karena memang setiap semester saya dapat mata kuliah ini, ada yang saya buat dalam bentuk buku, kecerdasan buatan itu bukunya hitam, nama bukunya kayak gini. Untuk mahasiswa teknik informatika, warnanya hitam. Nah, ini saya mencetaknya di The Publish. Sama kalau yang pengolahan citra digital, karena saya ngajar itu sejak yang pengolahan citra digital itu seingat saya sejak 2014 atau 2015. Tapi kalau kecerdasan buatan sejak saya mulai ngajar 2011. Nah, itu bukunya ini. Citra binerisasi dan enhancement. Warna bukunya putih. Nah, ini putih ada hitamnya. Ini saya terbitkan di Publish juga. Seperti itu. Jadi kalau saya ngajar, intinya saya harus paham konsep, praktek, dan kalau saya membuat konten berarti memang sudah saya pernah mengerjakan. Nah, ceritanya disertasi saya itu citra gigi. Saya tunjukkan citra giginya. Aslinya ini ada aslinya seperti ini, saya contohkan. Nah, ini saya tampilkan di Photoshop. Nah, jadi di sini masih ada R, ada parahita. Kalau pengen mengambil fitur dari citra yang ini adalah citra grayscale,
terus, atau kalau memang nanti bersifat 3 komponen berarti satu pikselnya ada 3 nilai. Nah, itu harus dibuang R-nya, parahitanya harus dibuang. Nanti dapat yang aslinya seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini saya tampilkan dalam bentuk. Nah, ini. Kalau seperti ini, kalau mau ngambil fiturnya itu langsung di setiap nilai piksel ini. Saya tampilkan di MATLAB. Saya buka lewat MATLAB. Saya buka lewat MATLAB ya. Gambar tadi ada di folder I, di drive I karena memang ada di hard disk. Saya pindah-pindahkan karena sebenarnya kalau saya ngerjakan demonstrasi bukan di PC ini, bukan di laptop ini. Tadi data ini saya buka 1 imrate L19. Ini gambarnya. Nah, gambarnya besar. Jadi kalau pengen mau ngambil fitur, nah, tadi tema saya adalah ekstraksi fitur ini. Ekstraksi fitur. Kalau mau kita ngambil ekstraksi fitur dari nilai gambar aslinya ini, kalau kita tampilkan. Ya, gambar tadi, gambar gigi. Nah, kalau kita mau lihat nilainya, ini terlalu besar nanti nggak muncul. Pasti di sininya ada keterangan terlalu besar. Nah, oh ya, maaf, ini bisa karena memang nggak terlalu besar. Nah, ini nilai-nilai ini itu yang akan diambil fitur. Misalkan diambil nilai rata-ratanya, nilai standar deviasinya. Nah, itu ekstraksi fitur dari nilai warna. Ya. Jadi ekstraksi fitur warna diambil dari nilai intensitas setiap piksel citra. Jadi ini yang akan diambil nilai rata-rata misalkan. Nah, berarti nilai rata-rata ini misalkan, oh nilai rata-ratanya fungsi di MATLAB-nya mean, berarti rata sama dengan mean. Kenapa kok saya buat mean double? Karena kalau mean saja itu hanya ngambil setiap baris. Nah, padahal kita satu gambar cukup satu nilai meannya berapa. Nah, berarti di double. Jadi nanti dari masing-masing baris dapat mean, terus di mean lagi. Mean itu nilai rata-rata atau average dari variabel A. Muncul di sini dapat 100 ini nilai rata-ratanya. Kalau mau mengambil standar deviasi ya begitu sama. Kita mengikuti fungsi yang disediakan di MATLAB apa. Biasanya kalau nilai warna itu saya ambil dari nilai statistik. Tapi tidak semua statistik yang harus kita pelajari itu diambil semua. Ya, intinya sepengetahuan saya ya ada rata-rata, standar deviasi. Biasanya saya ambilnya varian, squeness, S-nya double, ingat saya. Nanti sesuaikan fungsi yang disediakan di MATLAB apa. Kalau mau menggunakan Python, OpenCV juga ada, dicek aja fungsinya. Biasanya saya pakai OpenCV. Seperti itu. Ini terkait ekstraksi fitur dari gambar warna. Ada yang tekstur. Nah, tekstur berarti kita ngikuti, oh tekstur itu ada GLCM. Nah, kita ikuti aja fungsinya apa. Nah, sekarang yang saya bahas adalah bentuk. Kalau kita mau menggunakan bentuk berarti gambar harus ini. Harus saya tekankan lagi, biner. Nanti kalau gambar biner, karena kita biner, nah, yang ada hitam putih, jadi nggak boleh menggunakan nilai ini, nggak boleh, nanti hanya dapatnya 01, 01 gitu, karena biner itu 01. Saya contohkan kalau kita menggunakan MATLAB, gambar binernya seperti apa. Ya, ini saya tutup nilai intensitasnya, saya lakukan biner ya, yang gambar tadi ini. Nah, ini saya lakukan biner, saya contohkan binernya, saya simpan variabelnya biner IM to BW fungsinya. Untuk membuat biner itu harus mencari nilai thresholdnya. Misalkan saya menggunakan nilai threshold metode Otsu, berarti gambarnya A, terus grade trace untuk mendapatkan nilai thresholdnya Otsu itu fungsinya di sini. Nah, gambar binernya kita tampilkan ya, biar ketahuan binernya kayak apa.
gambarnya biner variabelnya. Nah ini. Terus kalau pengen dapat nilainya kayak apa? 1, 0. Nah kalau seperti ini, maka cara menghitungnya bukan menggunakan nilai intensitas, karena nanti dapatnya hanya 0,1. Tapi yang kita ambil adalah nilai bisa kelilingnya, luasnya, panjang lebarnya. Nah, ini berhubungan dengan geometri ini tadi. Coba dipahami, geometri itu apa? Nah, itu. Ya. Kalau di MATLAB fungsinya apa? Gray crop. Nah, saya carikan gray crop. Ini ya. Saya juga agak lupa kalau nanti saya keliru ya. Oh, ini GLCM. GLCM. Bentar. Bukan GLCM ya. Intinya saya coba fungsi centroid. Centroid itu mencari titik tengah. Nah, cari titik tengah. Bentar, ini ada di fungsi apa ya? Siapa tahu nanti fungsinya di sini ada. Nah, ini ada perimeter juga, nyoba tak cek fungsinya apa. Apa ya? Bentar. Saya agak lupa. Kalau yang biner itu. Bentar, saya harus buka code yang sudah pernah saya buat. MATLAB. Keren. Oh, Regenprop, maaf ini loh. Nah, Regenprop. Nah, saya tulis di sini. Kalau GrayProp itu untuk GLCM tadi. Nah, ini Regenprop menghitung nilai dari banyak macam, pokoknya yang diambil itu bagian bentuknya, makanya disebut dengan bentuk. Library-nya ada di bawah. Nah, ini area itu lebih tepatnya ke luas kalau saya nyebutnya. Terus ada yang bisa menggunakan bounding box juga. Centroid itu titik tengah. Circularity itu sejenis kayak lingkarannya. Circularity, eccentricity itu hampir sama. Terus banyak macamnya. Kalau kita menggunakan fungsi ini ya tinggal menggunakan yang apa ya. Ini nanti dapatnya nilai dari ya pokoknya tadi. Kalau luas ya luas, titik tengah ya titik tengah, seperti itu. Beda jauh dengan yang warna. Nah, ini contoh, makanya ini untuk bentuk, seringnya untuk mengetahui bentuknya. Nah, kalau saya penelitiannya, kalau kita langsung menggunakan dari gambar ini, nah ini nggak bisa. Saya harus melakukan apa? Gambar ini saya harus lakukan biner dari Photoshop dulu. Kenapa? Karena saya tidak hanya dari MATLAB saja. Saya menggunakan aplikasi lainnya yang saya sesuaikan dengan kedokteran. Saya sesuaikan dengan yang disampaikan sama dokternya. Jadi saya harus mengambil binernya. Binernya seperti apa? Saya nggak menjelaskan lagi di video ini. Seingat saya pernah membuat videonya. Coba aja dicek mandi segmentasi. Nah, saya pernah membuat dalam bentuk videonya cara melakukan segmentasi, cara membuat ground truth ini. Nah, coba dicek aja. Seperti itu langkahnya. Nah, terus nanti saya dapatkan binernya itu kayak gini. Nah, ini binernya. Nah, ini. Maaf, agak. Nah, ini binernya. Ini yang saya olah. Terus kalau apa? Boleh nggak misalkan dari gambar yang ini itu yang dibaca nanti terus dihitung? Ya boleh, tapi kalau saya lebih tepatnya kalau memang kita ingin mencari bentuk ya dari gambar binernya. Jadi nanti saya pakai aplikasi Image untuk ngukur-ngukur. Nah, ini saya buka, misalkan saya tadi filenya ada di folder I, ada di sini. Nah, saya buka satu. Nah, ini
Terus ini terlalu besar, kalau pengen mau di kan nggak kelihatan, yang intinya yang kita butuhkan ini nanti muncul akan menampilkan panjang lebarnya. Kalau pengen diperkecil ya tinggal diperkecil aja. Nah ini, tapi memperkecilnya bukan seperti ini sebenarnya. Bentar saya rubah size-nya. Saya kalau merubah ukuran ya lewat sini, gambar tadi di GR, ini saya tutup, saya baca gambarnya, variabelnya, gambarnya, nama filenya ini, gambar binnya kan ukurannya besar ya. Nah biar tujuannya itu pokoknya bagian sininya itu kelihatan, nanti di sini akan menampilkan informasi. Nanti kalau pengen dapat dalam bentuk file Excel CSV, nah ini ada prosesnya di sini. Harus dirubah juga skalanya kan. Kalau gambar itu kan pixel ya. Nah padahal kita ngukur itu kan biasanya dalam satuan milimeter atau sentimeter kayak gitu. Biasanya kalau di artikel yang saya baca itu milimeter kebanyakan. Nah, ya kita harus dirubah sesuai petunjuknya. Nah, ini saya rubah ukurannya, misalkan ini merubah ukuran gambar ya, agar kelihatan. Tujuannya itu agar prosesnya nggak lama. Saya yakin semakin besar gambar, semakin lama prosesnya. Saya yakin seperti itu. Kalau kita pakai aplikasi yang ada di MATLAB. Kalau kita menggunakan Imagic, ya nggak kelihatan tadi. Saya butuhnya itu biar kelihatan bagian sini, terus bawahnya gambar. Misalkan saya rubah ukuran gambarnya menjadi 512, 512. Saya buat ini, saya buat apa? Persegi. Udah, di gambarnya saya simpan misalkan. Ini contoh aja. Maaf. Imrit gambarnya namanya bin, saya simpan variabelnya contoh bin. Nah, nanti di sini ada gambarnya. Nah, ini contoh bin JPG, saya buka dari sini biar kelihatan. Maksudnya itu bawahnya langsung. Ada di folder luar, ini bin JPG. Nah, kayak gini kan kelihatan. Nah, ini. Nah, disorot ke sini kan kelihatan ya. Ada X, Y-nya, posisi X, nilainya, nilai intensitasnya akan muncul. Loh, kalau di sini kok nilainya 255, padahal kalau di sini nilainya 0 dan 1. Oh maaf, ini tetap terbacanya nilainya dalam bentuk nilai 0 sampai 255, makanya tadi munculnya gitu. Nah, kita lanjut ke sini. Jadi kalau yang ekstraksi fitur biner, gambar biner atau bentuk, nah ini harus dirubah skalanya, set skalanya. Kalau sama ngecek di website nilai milimeter itu berapa piksel, ya coba dibuka aja. Kalau saya ngeceknya dari sini, kayak gini, milimeter ke piksel. Saya ada website yang intinya menunjukkan bahwa oh itu loh nilai konversinya. Maaf, itu kan image ya. Ini milimeter ke piksel, saya buat 1 milimeter berapa piksel. Nah ini 3,78. Jadi nanti di sini langsung saya rubah. Maaf. Nah ini 3.78, ini 1 ini milimeter. Nah ini di set. Nanti semua gambar di set segini. Udah. Terus kita ukur sesuai. Oh saya mau ukur apa nih? Oh panjang dari apa? Oh panjang dari ini ya. Kita buat dari sini titiknya. Maaf ini. Nah garis.
tadi bukan garis. Nah, ini dari titik sini sampai titik sini, ini panjangnya berapa. Nah, kayak gini. Nanti kalau pengen munculkan secara dalam bentuk file Excel, langsung aja diklik measure. Nah, nanti muncul di sini panjangnya, ini berarti dalam satuan milimeter. Ya, dalam satuan milimeter. Terus, kalau pengen panjang apalagi, misalkan lebarnya ini. Nah, lebarnya ini. Langsung diklik. Muncul dapat, lebarnya 35 mm. Gitu. Nah, nanti kalau pengen dapat file CSV-nya, ini disimpan. File save as. Contoh gini aja. Contoh hitungannya. CSV. Sudah. Terus kalau mau jadikan setiap gambar pasti mempunyai nilai tadi, terus tinggal tinggal jadikan satu tabel. Nah, ini hasil ekstraksi fitur satu gambar satu baris. Ini artinya satu gambar dapat nilai ini. Nanti kalau dibuat dalam satu file tabel, berarti satu gambar itu satu baris, nilainya ada kolom ini gitu. Tinggal ngecek gambar ini satu-satu gitu. Makanya kenapa saya lama tidak membuat video terakhir tanggal ini, karena memang saya lagi mengerjakan disertasi itu dan butuh konsentrasi. Dan kalau saya memang sedang studi S3 ataupun sejak dulu studi S2 ataupun studi S1, kalau saya belajar pertama ya dari buku, tapi sejak berkembangnya teknologi ya saya nggak harus dari buku, bisa juga dari YouTube, saya campur, pokoknya nyari dari banyak sumber, karena saya memang niat pengen belajar sungguh-sungguh. Pokoknya kalau saya jarang bertanya, lebih suka langsung belajar baca sendiri, otodidak, seperti itu. Mohon maaf sebelumnya, saya bukan sok pinter, bukan sok ngajari, bukan, tapi saya menyampaikan apa yang pernah saya kerjakan, seperti itu. Ya, ini aplikasinya ada di kedokteran selain Imagery banyak, tapi yang saya pakai ini karena yang menurut saya bisa mengerjakan, saya mudah dan ini atas persetujuan, intinya izin dari dokternya. Itu karena kalau kita mengerjakan disertasi kan tetap harus ada ahli pakar dokternya, dan saya memang datanya seperti ini. Seperti itu. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Nah, nanti dapatnya kayak gini saya contohkan. Nah, ini intinya kolom-kolom tadi gambar satu, kolom ini dapat ini. Ini yang diukur apa ya? Pokoknya saya paham bahwa kolom ini tadi apa, kolom gitu. Dapat masing-masing. Kalau mau nambah ya berarti ukuran tadi ditambah. Kita nambah lagi, buat dari awal. Karena enak langsung dijadikan satu file CSV kalau saya seperti itu. Ya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.